Jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Salam catur. Kali ini saya akan mempersembahkan partai yang menarik yang bertema mengunci raja lawan di petak E8. Artinya, lawan tidak sempat untuk melakukan langkah rokade. Partai ini dimainkan oleh Grandmaster Levente Faida yang berelo rating 2534 pada saat ini, berasal dari Rumania, melawan sahabat saya, Grandmaster Kirill Georgiev yang berelo rating 2589 berasal dari Bulgaria. Sedikit catatan mengenai Kirill Georgiev. Kami sama-sama mengikuti kejuaraan dunia junior tahun 1983 di Belfort, Prancis. Dan pada saat itu, Grandmaster Kirill Georgiev berhasil menjadi juara dunia junior. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Levente membuka permainan dengan langkah E4, dibalas E5 oleh Kirill Georgiev, kuda F3, kuda C6, gajah B5, maka terjadilah pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol. A6, gajah makan C6. Untuk diketahui bahwa Spanyol varian tukar adalah salah satu favorit juara dunia Bobby Fischer ketika bermain dengan buah putih. Partai berlanjut, D makan C6, putih melakukan rokade, gajah E7. Varian ini adalah salah satu kegemaran dari Grandmaster Levon Aronian yang berelo rating 2801 pada saat ini dari Armenia, dan Grandmaster lainnya yang menyukai varian gajah E7 adalah Grandmaster Ernesto Inarkiev berelo rating 2654 pada saat ini berasal dari Rusia. Kemungkinan lain hitam dalam posisi ini adalah, saya mundur satu langkah, hitam bisa melangkah F6 atau saya mundur lagi, bisa juga melakukan langkah gajah G4. Kita menuju partai utama kembali. Setelah gajah E7, putih melangkah pion D3. Saya mundur satu langkah. Nakamura ketika bertemu Aronian dalam posisi seperti ini bermain dengan langkah kuda makan E5, dijawab oleh Aronian dengan menteri D4, menteri H5, gajah E6, D3, menteri C5, gajah E3, menteri makan C2, kuda C3, kuda F6, mengancam menteri, menteri F3, menteri makan B2, benteng F ke C1, dan seterusnya. Partai ini sendiri berakhir draw pada langkah ke-57. Baik, kita kembali ke partai utama. Setelah dorongan D3, hitam menjawab dengan gajah F6. Kemungkinan lain dalam posisi ini, saya mundur satu langkah. Bisa saja di sini hitam bermain F6, lalu partai berlanjut dengan kuda B ke D2, kuda H6, kuda C3, kuda F7, gajah E3, C5.
Seperti pada partai Peter Nurmi melawan Igor Ivanov, dan partai berakhir draw pada langkah ke-17. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah F6, putih melanjutkan dengan kuda B ke D2, kuda E7, dan di sini putih melakukan langkah bagus dengan melangkah dorongan pion D4. Tentu saja di sini hitam tidak bisa melangkah E makan D4 karena putih akan menjawab dengan dorongan pion E5. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah D4, hitam menjawab dengan langkah kuda G6, menambah penjagaan terhadap pion E5, dan partai berlanjut D makan E5, kuda makan E5, kuda makan E5, gajah makan E5, menteri H5, dan di sini putih mendapatkan satu tempo penting sambil mengancam gajah yang berada di E5. Gajah D6, putih melanjutkan dengan langkah E5, langkah bagus untuk mencoba mengosongkan lajur D. Dan di sini hitam menjawab dengan gajah E7, kuda E4, kembali langkah bagus menyimpan kuda di pusat. Selain itu memaksa menteri hitam untuk keluar dari sarangnya karena ada ancaman benteng D1. Partai berlanjut. Menteri D5, benteng E1. Putih mulai menyiapkan rencana serangan pada garis E. Partai berlanjut G6. Langkah ini memberikan peluang untuk penempatan kuda di F6. Kemungkinan lain hitam dalam posisi ini adalah gajah E6, dan putih dapat menjawab dengan gajah G5. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah dorongan G6, putih melangkah menteri H6, hitam melangkah gajah F5. Saya mundur satu langkah. Jika hitam gajah E6, lagi-lagi putih akan menjawab dengan langkah gajah G5, dan posisi putih unggul. Kembali ke partai utama. Setelah gajah F5, putih melangkah gajah G5. Langkah bagus untuk membuat langkah rangkaian yang mungkin juga tidak diduga oleh Kirill Georgiev. Partai berlanjut. Gajah makan G5, kuda F6 melakukan langkah skap. Dan inilah poin daripada langkah gajah G5, yaitu bertujuan untuk membuka garis E. Gajah makan F6, E makan F6, sekaligus melakukan
langkah skak. Hitam menjawab gajah E6, dan di sini kita dapat perhatikan bahwa hitam benar-benar unggul 1 perwira. Namun posisi raja yang tetap bertahan di E8 telah membuat kedua bentengnya tidak bisa melakukan langkah koordinasi dalam posisi ini. Saya mundur 1 langkah. Tentu saja di sini hitam tidak melangkah raja D7 karena putih akan melanjutkan dengan benteng A D1 dan putih menang. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah E6, putih melangkah benteng A ke D1. Langkah bagus untuk menahan hitam melakukan langkah rokade panjang. Menteri F5, Menteri G7, langkah tusukan yang bagus. Selain menjaga pion F6, juga mendapat tempo mengancam benteng yang berada di H8. Partai berlanjut, benteng F8, dan di sini masih terlihat bahwa kedua benteng hitam benar-benar tidak dapat melakukan koordinasi. Partai berlanjut, H3. Jadi kita dapat melihat dalam posisi ini setelah putih membuat rencana hitam tidak dapat melakukan rokade, maka putih selanjutnya mempunyai target untuk menghilangkan kekuatan menteri hitam untuk bisa menjaga E6. Tentunya langkah H3 adalah langkah bagus dengan rencana dorongan G4. Dan jika menteri pindah tidak menjaga E6, maka putih akan melanjutkan benteng makan E6, F makan E6, dan menteri E7 melakukan langkah skakmat. Partai berlanjut, H5. Tentu saja langkah yang mutlak harus dilakukan untuk mencegah dorongan G4. Partai berlanjut, D4, lagi-lagi langkah bagus dari putih yang tujuannya tetap untuk melakukan dorongan G4. Partai berlanjut, H4. Jelas tujuan langkah ini adalah untuk mencegah dorongan G4 karena hitam dapat melakukan langkah N pasang. Partai berlanjut, F4. Jadi kita dapat melihat bahwa putih melakukan langkah rangkaian yang sangat luar biasa, yang tujuannya untuk memaksa menteri hitam tidak bisa menjaga gajah yang berada di E6. Partai berlanjut, C5. Jadi kita lihat di sini sungguh menyedihkan posisi hitam, unggul 1 perwira, namun posisinya dalam keadaan terbungkus, dalam tanda kutip. Dan bisa juga diperhatikan kedua benteng hitam benar-benar lumpuh, tidak dapat melakukan koordinasi. Raja tetap terpaku di E8. Partai berlanjut, setelah dorongan C5, putih menjawab benteng D ke D1, hitam melanjutkan C4. Putih menjawab dengan langkah
benteng E5. Dan akhirnya putih dapat melakukan ancaman pengusiran Menteri Hitam yang berada di petak F5 yang menjaga gajah di petak E6. Partai berlanjut. Menteri makan E5, langkah paksa. Saya mundur satu langkah. Jika seandainya hitam melangkah, Menteri makan C2, maka putih akan melangkah, benteng makan E6, lakukan langkah skak, F makan E6, Menteri E7, skak mat. Kembali kepada posisi partai. Setelah Menteri makan E5, putih melanjutkan F makan E5. Di sini sebetulnya posisi hitam sudah boleh menyerah. Namun partai masih berlangsung beberapa langkah. Kemudian kita berlanjut. Hitam melangkah C3, B makan C3, gajah makan A2, Menteri H6. Langkah bagus. Jadi Menteri harus dikembalikan kepada medan pertempuran karena tugas Menteri di G7 sudah selesai. Partai berlanjut. Gajah E6, Menteri D2, benteng H8, Menteri D4 mencari celah untuk masuk ke dalam pertahanan hitam. B6, Menteri B4 melakukan ancaman mat di E7. C5, Menteri makan B6, dan di sini hitam menyerah. Sungguh partai yang menarik. Dan pada partai ini yang dapat kita pelajari bagaimana keunggulan perwira dapat dikalahkan oleh keunggulan posisi. Semoga bermanfaat untuk dipelajari. Salam catur, gens una sumus.